Fa in qulta fa ayyu maslahatin fi iqa'is sholati fi waqtiha duna ma qablahu wa ba'dahu ma'a jazmil akli bistiwa'i afrodil azman. Jika engkau bertanya atau jika engkau mempersoalkan apa kemaslahatan melaksanakan sholat pada waktunya, tepat waktu ya, tidak sebelum atau setelahnya, padahal tidak ada bedanya antara satu waktu dengan waktu yang lain, tidak ada bedanya antara jam 3 dengan jam 7, tidak ada bedanya, sama saja gitu. Qultu, ya, aku menjawab, kata Ar-Raisuni, i'tamadal ulama ridwanallahi alaihim fi dzalika ala harfin wahidin. Ulama berpegang teguh pada satu kata, wa huwa an nastaqra'na 'adatallah ta'ala fi syar'ihi. Kita melihat atau meneliti kebiasaan Allah dalam mensyariatkan hukum. Fawajadnahu jaliban lil masalih wa dari'an lil mafasid. Dan kita meyakini bahwa syariat Allah itu diundangkan untuk memperoleh maslahat dan menghindarkan mafsadah. Wa kadzalika qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza sami'ta nida Allah ta'ala farfa' ra'saka fatajidhu imma yad'uka ila khairin aw yasrifuka an syarrin. Ibnu Abbas berkata, apabila engkau mendengar panggilan Allah, maka angkatlah kepalamu, niscaya engkau akan menjumpainya mengajakmu atau mengarahkanmu ke dalam kebaikan atau memalingkanmu dari keburukan. Jadi kalau ada yang bertanya, apa kemaslahatan dari sholat tepat waktu, padahal waktu itu tidak ada bedanya gitu. Ya, kita meyakini bahwa dalam ketentuan tersebut ada kemaslahatannya. Apa buktinya? Ya lihat saja syariat-syariat yang diundangkan Allah itu. Biasanya Allah mensyariatkan itu demi tujuan apa? Ya, tentu untuk tujuan kemaslahatan dan menolak mafsadah. Dan itu tentu juga berlaku dalam konteks ini, sholat tepat waktu ini. Nah, famin dzalika ijabuz zakawati wan nafaqat lisaddil khallat wa urushil jinayat jabran lil mutlafat. Kita bisa lihat ya, bukti bahwa Allah itu mengundangkan syariat demi kemaslahatan. Zakat dan nafkah diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan. Ya, ganti rugi dalam tindak-tindak pidana itu ya tentu demi kemaslahatan ya, supaya apa yang telah dirusak itu dapat diganti dengan yang lain sehingga tidak ada sengketa di situ. Wa tahrimul qatli waz zina wal muskir was sariqah wal qadhf saunan lin nufusi wal ansabi wal uquli wal amwal. Demikian pula syariat mengharamkan pembunuhan, zina, minum khamar, minuman yang memabukkan, yang menghilangkan kewarasan, serta mengharamkan pencurian, menuduh zina, qadhaf ya, demi melindungi nasab ya, keteraturan nasab, serta melindungi kewarasan akal, melindungi amwal harta, wa i'radan 'anil mafsadat, serta berpaling dari kemafsadatan. Wa ghairi dzalika, dan lainnya hal itu, minal masalihid dunyawiyyati wal ukhrawiyyat ya. Dan kemaslahatan apapun baik itu bersifat dunyawi maupun ukhrawi. Wa nahnu na'lam bid-darurah annal malika idza kana min 'adatihi ikramul ulama wa ihanatul juhala thumma ra'aynahu khassasa syakhsan bil ikram wa nahnu la na'rifu halahu fa innahu yaghlibu ala dhannina annahu alimun ala jarayanil 'ada. Ya. Jadi begitu cara menjawabnya ya. Kalau kita misalnya tidak tahu apa kemaslahatan yang terkandung dalam ibadah tertentu, ya jawab saja, pasti di situ ada kemaslahatannya.
kok bisa kamu berargumen semacam itu? Ya, lihat saja syariat-syariat Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang lain. Kalau kita lihat, kita teliti, seluruhnya membuktikan kesimpulan bahwa Allah menginginkan kemaslahatan. Analoginya, ya, sebagaimana dipaparkan di sini oleh Ar-Raisuni, kalau ada seorang raja misalnya, kebiasaannya itu menghormati orang alim dan merendahkan orang-orang bodoh misalnya. Lalu ada orang yang kita tidak tahu dia siapa, tetapi ternyata dihormati oleh seorang raja itu, oleh raja itu. Nah, pasti ada semacam dugaan yang muncul dalam diri kita bahwa orang ini pasti orang alim, karena biasanya raja itu hanya menghormati orang yang alim. Gitu. Nah, inilah yang disebut dengan ta'abbudi itu. Wa kadzalika ma tusammihil fuqaha bit ta'abbud. Inilah yang dinamai oleh fuqaha dengan ta'abbudi. Ta'abbudi itu maknanya apa? Menurut siapa tadi? Menurut Syihabuddin Al-Qarafi. Maknahu anna la nattali'u ala hikmatihi wa in kunna na'taqidu anna lahu hikmatan. Ya. Maknanya ta'abbudi itu kita tak tahu apa hikmahnya, tetapi kita meyakini bahwa ada hikmah di situ. Walaysa maknahu annahu la hikmata lahu. Dan maknanya bukan tidak ada hikmah. Sesuatu yang tidak kita ketahui itu belum tentu tidak ada. Ya. Jadi begitu. Ya, jadi intinya di sini Ar-Raisuni ingin mengatakan bahwa ibadah dalam konteks universal maupun partikular, detil, spesifik, rincinya itu mengandung kemaslahatan. Walaupun kita tak mengetahui apa kemaslahatan itu, kita perlu meyakininya. Karena apa yang kita tak ketahui belum tentu ia tidak ada. Demikianlah penjelasan Ar-Raisuni tentang rasionalitas ibadah itu. Pada bab selanjutnya, Ar-Raisuni akan berbicara dalam konteks yang lebih khusus, yakni tentang doa. Tentang rasionalitas doa. Mengapa orang beragama, mengapa umat Islam dianjurkan untuk berdoa. Kita tutup, kita anggap cukup sekian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.